saudara, saya ajak untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan dari awal. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Semua yang percaya angkat tanganmu, katakan
semua yang percaya katakan haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menebuskan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari sama-sama serukan. Haleluya, haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sing haleluya, haleluya bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya meneguhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesus Sang Raja. Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Semua sorakan haleluya. Ya. Bapak Ibu Saudara, hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari sama-sama kita mau merayakan hari ini dengan penuh sukacita. Mari kita puji Dia. Woo! Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan.
sini percaya bahwa oleh darah anak domba kita diselamatkan. Boleh lambaikan tangan yang tinggi. Masih semangat? Masih. Mari kita puji Tuhan lebih lagi. Tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh duduk sebentar. Apakah Bapak Ibu merasakan sukacita hari ini? Amin. Hari ini berbeda. Biasa paling di awal harusnya yang tugas saya sama Dida. Lalu tadi malam ketika kami latihan Dida bilang, Ella, kamu gak kasihan sama mamahmu kalau kamu kalau mamah tiba-tiba kenapa. Ya, Dida bilang seperti itu ada alasan.
Lalu dalam perenungan saya tadi malam, kadang kita tidak mendapatkan kehidupan yang ideal menurut pikiran kita. Apakah Bapak Ibu semua di sini hidupnya ideal semua? I don't think so. Yes. Tidak ada seorang pun. Tapi yang saya tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan hal sekecil apapun di tengah-tengah keadaan yang tidak ideal. Percayalah, di situ ada satu kemurahan Tuhan. Ada banyak kasih Tuhan, ada banyak kekuatan Tuhan. 5 minggu lalu setelah saya bergumul di rumah sakit 5 hari di infus, sehari 24 suntikan Bapak Ibu. Itu suntik yang lewat infus ya, belum yang ada digantung-gantung macam-macam. Saya bilang ke anak saya, Mama belikan headset, kebetulan headset saya rusak, dibelikan anak saya. Ya kadang hiburan saya ngegame, tapi hiburan saya yang lain apa? Saya memuji Tuhan. Di situ saya mendapatkan kekuatan. Tuhan baik. Mungkin agak lain buat saya tahun ini liburan gak kemana-mana. Saya harus baring di rumah sakit. Tapi ketika saya mendapatkan jadwal minggu ini untuk saya melayani, saya tidak izin ke koordinator untuk saya bilang saya skip. No, never. Tidak akan saya lakukan. Karena saya percaya kalau satu tugas sudah diberikan ke saya, itu berarti amanat dari Tuhan. Dan saya harus melakukan itu. Tadi waktu saya di belakang, saya lihat anak saya. Harusnya tadi saya nggak joget-joget sama Dida. Harusnya tadi saya nyanyi gini aja kalau mungkin Bapak Ibu yang datang ke rumah sakit melihat saya. Tapi saya merasakan kalau saya diam saja berarti saya tidak menunjukkan kalau Tuhan itu Allah yang sangat baik buat kehidupan saya. Mungkin saat ini tidak ideal dengan saya, dengan keadaan fisik saya. Tapi saya nggak mau fokus dengan, ya saya harus melakukan pengobatan. Harus tidak fokus dengan apa yang ada di tubuh saya dengan penyakit saya. Yang saya perlukan, saya ingin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin Tuhan mengenal saya. Sampai seumur hidup saya mau melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, bahkan ketika kami bangun pagi, kami dapat menghirup udara yang segar. Kami dapat melangkahkan kaki kami di tempat ini. Itu karena kemurahan Tuhan. Thanks God. Kita mau naikkan lagu ini. Siapkan hati kita sebelum kita ditabur dengan firman Tuhan yang hidup. Berdaya Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan, Dia berkuasa, kalahkan maut, dalam Dia aku Yesus, kutuk cari berkat dalam nama Yesus, dosa diampuni dalam nama
bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Thanks God. Terima kasih Tuhan. Tak berdaya, dia kuatkan, terbelenggu, dia bebaskan, dia berkuasa, kalahkan maut. Katakan dengan sungguh-sungguh, aku kekuatan kita ketika kita lemah, Tuhan yang akan menguatkan. Berdaya, dia kuatkan, terbelenggu, dia bebaskan, dia berkuasa, kalahkan maut dalam dia. Tuhan, thanks God, yes, yes God, setiap kami akan dipulihkan dalam nama Yesus. Bapak Ibu angkat tangan, katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kutuk jadi amin, amin. Dosa dia
kita sekali lagi mengangkat tangan kita, katakan nyanyian ini dengan iman kita. Amin. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Kami percaya terjadi dalam hidup kami. Karena Engkau Tuhan yang berkuasa. Kuasamu tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Di dunia ini tidak ada kuasa yang bisa mengubah kita. Tidak ada kuasa yang bisa memulihkan kita. Selain kuasa dari Yesus Kristus Tuhan. Amin. Pagi hari ini kami berdoa, biar firman-Mu akan membuat kami makin mengenal Engkau. Biar firman-Mu akan membuat kami makin tahu siapa Tuhan yang kami punya. Biar firman-Mu akan membuat kami mengerti siapa yang menyertai kami. Siapa yang tinggal di dalam kami. Biar firman-Mu akan membuat hidup kami mengalami kemerdekaan yang sejati, mengalami ketenangan, damai sejahtera yang sejati. Kitab Daniel berkata, umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan bertindak. Dalam nama Yesus. Kami berdoa, sekali lagi Tuhan, lewat firman pagi hari ini, kami makin mengenal Engkau. Karena hanya dengan kenal Tuhan dengan jelas, dengan clear, kami akan didapati jadi umat yang kuat. Dan kami akan berani bertindak. Yang lain takut, kami berani. Yang lain cemas, kami percaya. Karena kami kenal Tuhan kami. Blessing-Mu turun memberkati semua kami. Tidak ada yang terlewat. Tidak ada yang pulang dengan hati yang hampa. Tapi pulang dengan membawa pengharapan yang baru. Iman yang baru. Karena kami makin mengenal siapa Tuhan kami. Blessing-Mu turun memberkati semua kami Tuhan. Hikmat pengertian kami dapatkan. Anugerah kekuatan kami juga dapatkan. Sehingga kami tidak hanya jadi pendengar firman, tapi juga bisa dimampukan menjadi pelaku firman. Ini doa kami, berkati beberapa menit ke depan, jadi momen kami makin mengenal Tuhan kami. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan, amin. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Sebelum duduk kasih salam kanan kiri, katakan kata-kata berkat. Berkat makin melimpah, dapat menantu terbaik, naik gaji, amin. Dapat pacar yang masih jomblo. Saya aturkan banyak terima kasih buat Pak Gembala untuk kesempatannya. Silakan duduk umat Tuhan. Yesus kita dahsyat. Yesus kita luar biasa. Yesus kita kuasanya tidak berubah. Amin. Beberapa minggu ini saya sedang jatuh cinta dengan kitab Kolose. Ibu bapak yang suka tema khotbah, saya memberi judul khotbah pagi hari ini, yaitu siapa Tuhan yang ada di dalam kita dan siapa kita di dalam Tuhan. Begitu kita ngerti Tuhan kita dengan jelas, saya mengaminkan sekali lagi perkataan Daniel, umat yang mengenal Allahnya akan kuat dan berani bertindak. Jadi kekuatan kita tidak ditentukan berapa jumlah deposito kita, bukan. Tapi dari pengenalan kita terhadap pujaan hati kita. Next slide, Kolose. Ya, selayang pandang ini kitab Kolose.
Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, kitab Kolose itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Terdiri dari 4 pasal. Pasal 1 dan pasal 2 itu berbicara tentang doktrin. What we believe, apa yang kita percaya. Right believing. Kitab Kolose pasal yang ketiga dan keempat itu berbicara tentang panduan praktis kita sebagai umat Allah. Saya terlalu percaya ketika kita punya pemikiran yang benar, right believing akan menghasilkan kehidupan yang benar. Makanya perubahan hidup selalu diawali dari perubahan cara berpikir. Setuju, katakan amin. Bagaimana kita mengenal Tuhan? Bolehkah PowerPoint saja? Oke, good. Bagaimana kita mengenal Tuhan di pasal 1 dan pasal 2, itu akan menentukan behavior kita, perilaku kita. Kita kenal dia dengan jelas, perilaku kita akan luar biasa. Kenapa ada orang takut, kenapa ada orang cemas, kenapa ada orang khawatir, sudah barang tentu kurang mengenal dia dengan benar. Tapi mengapa ada orang yang semangat antusias melayani Tuhan? Karena pasti sudah kenal siapa yang dia layani. Setuju, katakan amin. Ibu bapak, makanya right believing akan menghasilkan right living. What we believe akan menentukan our behavior, perilaku kita. Nah, saya akan membahas 1 pasal aja pagi hari ini, karena kalau 1 kitab tentu waktu kita nggak cukup. Kolose pasal yang pertama, next slide. Saya ingin mengenalkan siapa Yesus yang kita punya. Ayat yang ke-15, di sana dikatakan demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Dari semua yang ada, dia yang paling luar biasa. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Tanpa saya jelaskan, ada kata yang diulang-ulang, ditulis sekali itu penting, diulang 2 kali itu sangat penting, diulang lebih dari 2 kali itu sangat penting. Kata apa itu? Kata segala. Kristus, Yesus, itu segala-galanya. Tidak ada yang lebih hebat dibanding Dia. Amin. Tidak ada yang lebih dahsyat dibanding Dia. Tidak ada yang lebih berkuasa dibanding Dia. Jadi kita jadi orang percaya itu harusnya bangga. Karena Tuhan yang kita punya, kuasanya, kedahsyatannya lebih hebat dibanding Allah manapun. Kita jadi orang Kristen harusnya bangga. Jalan kita harus lain, amin. Karena Tuhan kita luar biasa. Kalau ada orang Kristen masih takut, masih cemas, bukti kurang kenal siapa Tuhannya. Saya ingin memperkenalkan 3 hal. Siapa Yesus yang kita punya. Yang pertama, next. Di situ diulang-ulang ayat yang sama, tapi saya ingin kenalkan yang pertama. Siapa Yesus kita? Yesus kita adalah pencipta. Di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu.
Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Wah, luar biasa. Tuhan kita itu pencipta. Apakah hanya dulu Dia sebagai pencipta? Bukan. Sampai sekarang pun Yesus tetap pencipta. Dia bisa mencipta pintu yang tertutup buat ibu bapak jadi terbuka. Dia bisa mencipta mujizat untuk kita yang membutuhkan. Dia bisa mencipta jalan keluar untuk setiap pergumulan kita. Dia bisa mencipta kesempatan, dia bisa mencipta peluang, dia bisa mencipta apa saja. Karena segala sesuatu Dialah yang mencipta. Jadi kalau kita bisa diberkati Tuhan, itu bukan karena hebat kita, tapi karena Dia mencipta demikian untuk hidup kita. Jadi kalau kita diangkat Tuhan, dipromosikan Tuhan, bukan karena kuat gagah kita, tapi karena memang Dia cipta kita demikian. Dengan tahu ini, harusnya kita ngerti alasan kenapa Dia memberkati kita. Kita kembalikan untuk kemuliaannya. Dengan tahu ini kita harusnya sadar kenapa Dia promosikan kita. Promosi yang Dia kasih, kita kembalikan untuk kemuliaan Dia. Setuju, katakan amin. Ibu bapak, di poin yang pertama ini saya nggak perlu panjang lebar menjelaskan. Ada satu klip yang menurut saya ini cukup untuk menjelaskan Dia pencipta. Kita saksikan klip berikut ini. Ini kita, ini 10 meter seperti ini, 100 meter seperti ini, 1 kilo seperti ini, 10 kilo seperti ini, 100 kilo seperti ini, 1000 kilo seperti ini, 10.000 kilo, 100.000 kilo akan seperti ini, 1 juta kilo akan seperti ini, 100 juta kilo alam semesta kita seperti ini. 10 juta kilo, 100 juta kilo, 1 triliun kilo, 1 tahun cahaya, 10 tahun cahaya, 100 tahun cahaya, 1000 tahun cahaya. Alam kita luar biasa. Yang mencipta adalah Yesus Kristus Tuhan. 10 juta tahun cahaya. Ibu bapak, kalau pengen tahu berapa luasnya, bumi ke bulan itu hanya sekian detik. 1, sekian detik. Sedangkan ini sekian ribu miliar tahun. Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Dia besar. Bumi di alam semesta ini ibarat virus. Virusnya virus. Kita nggak ada apa-apanya. Tapi Tuhan yang besar itu ternyata juga memperhatikan hal-hal yang kecil. Ini kita. Seratus mikro tubuh kita seperti ini. 10 mikro tubuh kita seperti ini. 100 nano kita seperti ini. 1 nano kita seperti ini. 100 pikometer kita seperti ini. 1 piko kita seperti ini. 100 vento, 10 vento, 1 vento. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Alam semesta ini siapa penciptanya? Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita melihat alam semesta ini, bumi itu ibarat virusnya virus. Sangat kecil, menunjukkan Tuhan kita begitu besar. Tuhan kita luar biasa. Makanya
Tidak ada yang bisa kita banggakan, tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kita bukan siapa-siapa dibanding Tuhan kita yang besar. Makanya tetap rendah hati. Diberkati Tuhan, tetap rendah hati. Dipakai Tuhan, tetap rendah hati. Karena Dia jauh lebih luar biasa. Tapi yang saya senang, Tuhan yang besar itu ternyata juga memperhatikan yang kecil yang dari kita. Bahkan Alkitab berkata, rambut kita pun terhitung oleh Dia. Bahkan Alkitab berkata, kalau Tuhan gak izinkan rambut kita jatuh, gak akan jatuh. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Amin. Itu yang pertama, Tuhan kita adalah pencipta. Wow. Tahu ini, kekristenan kita akan makin kuat. Yang kedua, siapa Tuhan kita? Yang kedua, ayat 18 dan 19 di sana dikatakan seperti ini. Ia kepala tubuh, yaitu jemaat. Yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Wow. Yang kedua, siapa Kristus? Menurut Kolose pasal yang pertama. Yang kedua, Kristus adalah penguasa. Kristus adalah maha kuasa. Alkitab mengatakan dia kepala tubuh. Siapa tubuh? Jemaat. Kata kepala itu saya senang sekali. Kepala sekolah. Artinya orang yang paling bertanggung jawab di sekolah. Kepala rumah tangga. Artinya orang yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Kepala tubuh, kepala jemaat. Artinya apa? Dia yang paling bertanggung jawab untuk hidup kita. Bukan Bapak Gembala, tapi Kristus. Yang mengerti katakan amin. Jadi kalau Bapak Ibu Gembala tidak bisa nolong pergumulan kita, enggak apa-apa. Karena yang bisa menolong dan yang harusnya kita andalkan adalah Kristus. Ada banyak jemaat Ibu Bapak, Bapak Gembala. Seringkali kalau Pak Gembala enggak bisa nolong, kecewa. Dia enggak tahu firman ini. Yang paling bertanggung jawab untuk kita adalah Kristus. Karena dia kepala jemaat. Kemudian kata berikutnya sangat menarik. Yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati. Musuh terbesar, pergumulan terbesar manusia bukan sakit penyakit. Terbukti banyak sakit bisa kita tangani. Banyak sakit bisa diselesaikan. Musuh terbesar, pergumulan terbesar manusia bukan kemiskinan. Terbukti dulu miskin, cari Tuhan sungguh-sungguh, akhirnya diberkati. Betul? Tapi ada musuh yang belum pernah bisa ditanggulangi oleh manusia. Musuh itu namanya adalah maut. Musuh itu adalah kematian. Orang kaya belum pernah ada yang bisa mengalahkan kematian. Orang yang tanahnya luas, rumahnya banyak, pabriknya banyak, belum ada yang bisa mengalahkan kematian. Tapi yang menarik buat saya, Tuhan yang kita sembah, dia jadi pribadi pertama yang bangkit mengalahkan kematian. Amin. Karena dia penguasa. Kenapa? Karena dia maha kuasa. Wow, Tuhan yang kita punya maha kuasa. Amin. Yang ketiga, ayat 20, ayat 21, dan ayat 22. Ayat 20. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kamu yang dahulu hidup
jauh dari Allah. Kita yang dahulu musuhnya, sekarang diperdamaikan. Persis lagu terakhir yang kita nyanyikan sebelum firman. Dulu kita hidup dalam kutuk, tapi karena Kristus pendamai kita, kutuk diubah jadi berkat. Dulu kita yang kalah, dulu kita yang jauh, dulu kita yang hidup dalam gelap, tapi karena didamaikan oleh Kristus, sekarang kita berkemenangan. Wow. Ibu bapak, kalau dosa itu enggak diberesi, dosa itu menghancurkan. Dosa itu merampok, dosa itu merusak, dosa itu membuat kita turun. Dosa itu menghancurkan identitas. Saya kasih contoh, anak yang hilang. Dia anak. Kemudian ketika dia meninggalkan bapaknya, dia hidup dalam dosa. Dia manusia. Tapi gara-gara dosa, dia mau makan makanan babi. Kemudian di tengah keterpurukannya, dia enggak bisa melihat dirinya sebagai anak. Dia ngomong, aku mau pulang ke rumah Bapa, aku pengen jadi pegawainya Bapa. Padahal dia anak. Nah itu yang dikerjakan dosa, membuat kita turun. Anak, tapi identitasnya rusak. Enggak bisa lihat dirinya sebagai anak. Kemampuan melihat dia yang tertinggi hanya, aku seorang pegawai. Makanya begitu pulang ke rumah Bapak, hal pertama yang Bapak kasih adalah jubah. Jubah itu berbicara tentang identitas. Begitu kita tahu jubah coklat-coklat, oh polisi. Begitu kita tahu jubah putih-putih, oh dokter. Ibaratnya kalau konteks sekarang seperti itu. Makanya Bapak kasih dulu yang pertama jubah. Dipulihkan dulu identitasnya. Kamu anak, bukan pegawai. Pendamaian yang Tuhan kerjakan itu akan memulihkan identitas kita. Pastor Jeffrey Rahmat berkata, 5 tahun dari sekarang, 10 tahun dari sekarang, kita ini akan jadi Kristen yang biasa atau akan mengalami kenaikan yang signifikan, sangat dipengaruhi oleh identitas kita. Bagaimana kita melihat diri kita ini. Nah dosa merusak itu semua. Tapi puji Tuhan, Kristus yang kita punya. Yang ketiga, dia adalah pendamai kita. Makanya siapa kita yang paling benar hanya bisa kita temukan di dalam Kristus, bukan di tempat lain. Karena dialah, di dalam dialah kita menemukan pendamaian sehingga identitas kita dipulihkan. Luar biasa ini. Saya bergerak cepat aja. Ibu Bapak, berikutnya next slide. Yang saya senang di ayat di Kolose ini berkata demikian. Ayat yang ke-26. 25. Aku telah menjadi pelayan jemaat sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu. Ayat 26. Yaitu rahasia yang tersembunyi berabad-abad dan dari keturunan ke keturunan. Tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Rahasia apa ini? Disembunyikan berabad-abad dari keturunan ke keturunan. Tak lain tak bukan rahasia tentang Tuhan. Tuhan itu siapa? Enggak ada orang yang ngerti. Karena Tuhan enggak kelihatan. Tapi begitu Kristus muncul ke dunia, rahasia itu tidak lagi menjadi rahasia. Ini Tuhan yang jadi manusia. Kita jadi bisa ngerti siapa Tuhan kita. Kemudian ayat yang ke-27. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Waduh,
ini pewahyuan menurut saya luar biasa sekali. Kristus ada di tengah-tengah kita. Kristus ada di dalam kita. Siapa Kristus? Pencipta. Siapa Kristus? Penguasa. Siapa Kristus? Pendamai. Kristus yang demikian ini ada di dalam kita. Wow, boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita? Wow, iblis gak mau kita ngerti kebenaran yang seperti ini. Karena iblis mau kita tetap jadi umat Tuhan yang takut, yang cemas, yang khawatir, yang gak berani melangkah. Ibu bapak bayangin kalau kita jalan sama Pak Jokowi, kita takut atau berani? Berani kan? Apalagi kita jalan dengan Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, Sang Pendamai. Gak hanya jalan dengan Dia, Dia tinggal di dalam kita. Christ in you, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Amin. Saya antusias sekali ini. Wow. Yang punya surga, yang punya bumi, tinggal dalam kita. Yang buat surga, yang buat bumi, tinggal dalam kita. Ayat 28. Ini kata-kata Paulus. Dialah yang kami beritakan. Apabila orang-orang kami nasihati. Tiap orang kami ajari. Apa yang Paulus ajarkan, nasihatkan ini? Kristus ada dalam Anda. Kristus ada dalam Anda. Kristus ada dalam Anda. Jadi Paulus itu semangat sekali kemana-mana menceritakan Kristus ada dalam Anda. Paulus semangat sekali untuk nasihatkan. Kristus ada dalam Anda. Yesus ada dalam Anda. Amin. Luar biasa. Kita enggak sendiri. Matius pasal awal berkata, Dia Immanuel. Betul memang. Dia menyertai kita. Tapi Kolose berkata, Dia enggak hanya menyertai kita, Dia ada di dalam kita. Kemudian, 3 hal singkat. Apa, next slide. Perilaku seperti apa yang perlu kita kembangkan? Ingat, right believing akan menghasilkan right living. Begitu kita kenal siapa Tuhan kita, perilaku kita akan berubah. Kalau kita sudah ngerti Tuhan kita seperti apa, perilaku seperti apa yang perlu kita kembangkan. Yang pertama, menjadikan Kristus sebagai sumber. Pertanyaannya, mengapa ada orang takut? Mengapa ada orang cemas? Mengapa ada orang khawatir? Jawabannya sederhana. Karena pewahyuan tentang masalah seringkali jauh lebih jelas dibanding pewahyuan kita tentang siapa Tuhan kita. Tapi seandainya dibalik, kita ngerti, kita dapat pewahyuan tentang Tuhan, begitu jelas, begitu clear, maka masalah yang besar akan kita lihat sebagai sesuatu yang kecil. Karena Tuhan kita jauh lebih besar. Amin. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, next slide. Berkat terbaik, berkat terbesar, berkat terindah sudah ada di dalam kita. Berkat terbaik bukan ketika kita dapat rumah baru. Berkat terbaik bukan ketika kita dapat mobil baru. Berkat terbaik itu ketika yang punya surga, yang punya bumi tinggal dalam hidup kita. Dia sudah ada dalam kita. Saya teringat perkataannya Madam Guillaume, dia berkata demikian. Dengan mengajar seorang untuk mencari Tuhan, Tuhannya di mana? Di dalam hatinya. Karena Tuhan sudah di dalam kita. Kembali kepada Dia kapanpun ia telah mengembara dan memiliki satu fokus untuk menyenangkan Dia. Sebenarnya kita sedang memimpin orang itu kepada sumber segala anugerah. Ingat, Tuhan sudah ada di dalam kita.
Ada banyak orang mengatakan sumber kita dari atas. Betul, saya enggak menyalahkan itu. Sumber kita dari atas. Tapi Paulus di Kolose juga mau mengingatkan kita. Selain kita punya sumber yang di atas, kita juga punya sumber yang di dalam. Karena Kristus ada di dalam kita. Makanya, kekristenan yang berhasil seperti apa? Next slide. Kekristenan yang dewasa seperti apa? Umat Tuhan yang dewasa seperti apa? Bukan ketika kita bergantung kepada Kristus dalam diri hamba Tuhan. Tetapi ketika kita mulai mengaktifkan Kristus yang ada di dalam kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi kekristenan yang dewasa sudah bukan lagi bergantung kepada Kristus yang ada di dalam hamba-hamba Tuhan. Tapi mengaktifkan Kristus yang ada dalam dirinya. Bu, kok enggak pernah lagi minta didoakan rumahnya yang angker? Mohon maaf Pak Tri, saya doakan sendiri, setannya keluar. Wah, amin. Pak Tri bertanya, Bu, kok enggak pernah lagi konseling? Pak, kok enggak pernah lagi ingin didoakan? Puji Tuhan Pak Tri, saya ngalami Kristus, masalah saya selesai. Amin. Itu Kristen yang dewasa. Tidak lagi bergantung kepada Kristus yang ada dalam diri hamba Tuhan. Tapi bergantung, mengaktifkan Kristus yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Amin. Pertanyaannya, diminta didoakan salah enggak? Enggak. Konseling salah enggak? Enggak. Untuk jemaat baru. Tapi kalau sudah bertahun-tahun jadi Kristen, masih minta didoakan, abnormal. Kenapa? Karena harusnya ngerti, Kristus sudah ada dalam diriku. Amin. Saya berdoa kalau ini terjadi, saya percaya Pak Tri dan Ibu umurnya 110 tahun. Amin. Mau kan Bapak Gembala panjang umur? Tolong kalau menghadap beliau jangan setor pergumulan. Karena pergumulan masing-masing sudah selesai di rumah. Karena Kristus ada di keluarga kita. Karena Kristus ada dalam hidup kita. Amin. Kalau datang ke beliau, bawa parsel, bawa berkat. Amin. Pasti beliau berdua 110 tahun. Amin. Saya 109 aja Pak. Amin. Betapa bahagianya kalau kekristenan berubah dari kanak-kanak menjadi dewasa. Kita enggak sibuk lagi dengan pergumulan, kita enggak sibuk lagi dengan merepotkan beliau Bapak Gembala, karena setiap pergumulan kita selesai secara pribadi. Karena secara pribadi kita ngalami Kristus. Amin. Yes. Kasih tahu kanan kirinya, Kristus ada dalammu. Pastor Jeffrey Rahmat, sahabat baik, beliau gembala dari GBCC, beliau berkata seperti ini, gereja yang berhasil adalah ketika altar call pergumulan, gak ada yang maju. Wah, siapa yang punya pergumulan keuangan, maju ke depan, gak ada yang maju. Kenapa kok gak ada yang maju? Puji Tuhan Pak, kami ngalami Kristus, keuangan kami diberkati Tuhan. Amin. Yang punya pergumulan rumah tangga, maju ke depan. Gak ada yang maju. Puji Tuhan Pak, di keluarga kami ngalami Kristus, keluarga kami diberkati Tuhan. Amin. Jadi kalau ada altar call, gak ada yang maju, bukan berarti jemaatnya tegar tengkuk. Tapi semua sudah ngalami Kristus secara pribadi. Amin. Luar biasa. Yang kedua, behavior kita seperti apa? Kalau sudah ngerti, Kristus ada di dalam kita. Yang kedua, menjadikan Kristus sebagai penuntun. Menjadikan Kristus sebagai penuntun. Saya berulang kali, entah kemana-mana, habis pelayanan selalu ada orang yang minta didoakan. Pak, doain saya ini mau kuliah. Enaknya di mana ya Pak?
Pak doain saya mau butuh pekerjaan, enaknya di mana ya Pak? Pak doain saya, bla 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 bla. Saya enggak menyalahkan itu. Tapi kalau kekristenan kita sudah bertahun-tahun dan mental kita masih seperti itu, ada yang salah dengan kekristenan kita. Karena ketika Kristus ada di dalam kita, Dia yang akan menjadi penuntun untuk hidup kita. Mengapa ada banyak orang sibuk minta tanda? Salahkah minta tanda? Saya enggak ngomong benar atau salah. Pastor Yusuf ya, Gideon minta tanda, emang salah minta tanda? Betul, Gideon minta tanda. Tapi kita perlu ingat, itu kali pertama Gideon jumpa Tuhan. Istilahnya itu Gideon baru jadi Kristen. Makanya dia minta tanda. Oke, kalau gitu murid-murid bukankah sudah hidup dengan Yesus 3,5 tahun? Tapi kenapa ketika mereka mau memilih penggantinya Yudas, mereka buang undi? Bukankah mereka juga minta tanda? Betul, mereka minta tanda. Tapi itu terjadi di Kisah Rasul pasal 1. Sebelum Roh Kudus turun di pasal yang kedua. Next slide. Nih, Kisah Rasul 1 ayat 26, mereka membuang undi karena Roh Kudus belum turun. Karena Kristus belum ada di tengah-tengah mereka. Tapi begitu Roh Kudus turun, tidak pernah dicatat lagi mereka minta tanda ataupun mereka membuang undi. Yang ada adalah demikian. Kata Roh kepada Filipus, Roh ngomong ke Filipus, pergi. Ayat berikutnya ayat 19, berkatalah Roh. Ayat 2 dari pasal 13, berkatalah Roh. Ayat 4 dari pasal 13, karena disuruh Roh. Dan ini kalau saya teruskan ada banyak ayat. Ibu Bapak bisa melihat betapa mereka punya hubungan dengan Kristus yang ada di dalam, dengan Roh Kudus yang ada di dalam, sampai mereka enggak butuh tanda lagi. Karena Roh Kudus dengan jelas, kamu ke sini, kamu ke situ, kamu lakukan ini, kamu lakukan itu. Mereka punya hubungan yang begitu erat. Sampai yang namanya petunjuk bukan lagi dicari. Apa artinya ini? Jadi kalau kita sering sibuk meminta petunjuk, sebenarnya itu hanya menunjukkan kita belum punya hubungan yang baik dengan Roh Kudus, dengan Yesus yang ada di dalam kita. Yang mengerti katakan amin. Tapi normalnya kalau kita ngerti Kristus ada di dalam kita, yang namanya petunjuk harusnya sudah clear. Harusnya sudah jelas. Amin. Apakah salah kita minta tanda? Tidak salah. Tapi tanda itu hanya dipakai sebagai konfirmasi untuk sumber yang sudah ada di dalam. Nah, mengapa kita butuh konfirmasi? Karena kita ini bisa dengar Tuhan, tapi juga kita bisa dengar setan. Nggak percaya? Petrus pernah ngalami. Ketika Tuhan tanya, siapa aku ini? Petrus bisa ngomong, engkau anak Allah, engkau Mesias. Kemudian Tuhan ngomong, bukan kamu yang ngomong, tapi Bapa mewahyukan itu untukmu. Enggak pakai lama, Yesus cerita akan penderitaannya, enggak lama lagi aku disalib. Petrus jadi orang pertama yang ngomong, sekali-kali jangan terjadi. Apa yang dikatakan Yesus kepada Petrus? Enyahlah iblis. Baru aja dengar suara Bapa, tapi enggak pakai lama dia dengar suara setan. Makanya kita butuh konfirmasi. Next slide. Kekristenan yang dewasa yang seperti apa? Ketika kita mendengar Dia yang ada di dalam kita sebagai sumber utama, tidak sibuk mencari tanda dari luar sebagai konfirmasi. Tanda di luar hanya sebagai konfirmasi untuk tanda di dalam yang sudah kita terima. Yang mengerti katakan amin. Doa saya, setelah kita ngerti kebenaran ini, kita nggak akan sibuk cari tanda. Tapi kita akan sibuk membangun hubungan dengan Kristus yang sudah ada di dalam. Karena begitu ada hubungan yang jelas, tanda nggak usah kita minta, arahan sudah clear untuk hidup kita.
Amin. Terakhir, yang ketiga, apa behavior yang perlu kita kembangkan ketika kita ngerti Yesus yang ada di dalam hidup kita? Menjadikan Kristus sebagai alasan. Pewahyuan tentang Yesus yang ada di dalam akan menentukan keradikalan kita. Saya percaya itu. Kenapa ada orang capek sekarang pertanyaannya? Kenapa ada orang lelah pelayanan? Kenapa ada orang burn out? Jawabannya sederhana. Karena dia enggak pernah ketemu Tuhan. Dia hanya sibuk melakukan aktivitas rohani, tapi hatinya enggak pernah ketemu Tuhan. Tapi orang yang ketemu Tuhan, dugaan saya enggak mungkin dia ngalami lelah. Enggak mungkin dia ngalami burn out. Karena ketika ketemu Tuhan, kita ketemu sumber segala sumber. Ketemu dia, ketemu sumber sukacita. Ketemu dia, ketemu sumber kekuatan. Ketemu dia, ketemu sumber pengharapan. Ketemu dia, ketemu sumber sukacita, damai sejahtera. Amin. Menjadikan Kristus sebagai alasan. Nah, ada ayatnya. Klik sekali lagi. Ini ayat ini membuat saya sangat bahagia. Ayat 24. Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku, apa Ibu Bapak? Bersukacita. Sekali lagi, sekarang aku, kenapa bersukacita? Baca bersama-sama, bahwa aku boleh menderita karena kamu. Aneh. Aneh bener kan? Harusnya aku bersukacita karena aku dapat rumah baru. Aku bersukacita karena aku dapat mobil baru. Tapi Paulus lain. Dia bersukacita karena apa? Karena menderita. Kalau orang menderita aja bisa bersukacita, berarti yang lain lebih bersukacita. Mengerti gak? Maksud gak? Kalau di momen yang orang sulit melewati aja, dia bisa bersukacita, yaitu momen penderitaan dia bisa bersukacita, apalagi di momen yang orang lain bersukacita. Ya dia dengan mudah bersukacita. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Paulus di tengah penderitaan dia bisa bersukacita? Jawabannya sederhana. Karena alasan aku hidup adalah Kristus. Kalau alasan kita hidup uang, ada uang kita bahagia, enggak ada uang kita enggak bahagia. Kalau alasan hidup kita ini jabatan, ada jabatan kita bahagia, enggak ada jabatan kita enggak bahagia. Tapi Paulus ngasih tahu kita, yang paling benar alasan kita hidup adalah Kristus. Kristus jadi alasannya. Melayani, dihargai, gak dihargai, gak akan mundur. Karena alasanku melayani bukan penghargaan, tapi Kristus. Alasan aku ke gereja bukan supaya dipuji Pak Gembala, perajin ibadah, bukan. Alasan aku beribadah adalah Kristus. Pak Gembala, Ibu Gembala menyambut atau lupa menyambut, gak jadi masalah. Karena alasanku Kristus. Alasan aku menabur, alasan aku melayani, alasan aku memberi perpuluhan. Bukan manusia, tapi Kristus. Kalau alasan pelayanan kita manusia, ketemu gesekan kita berhenti. Kalau alasan pelayanan kita bukan Kristus, ketemu masalah kita berhenti. Tapi kalau alasan semua itu Kristus, apapun tantangannya kita tetap melayani. Apapun gesekannya kita tetap melayani. Jawab dalam hati Ibu Bapak semua, alasan kekristenan kita siapa? Amin. Doa saya, alasan kekristenan kita, alasan kita melayani, alasan kita mengerjakan banyak hal ini
Kristus, 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 Kristus. Amin. Paulus luar biasa. Contoh teladan yang indah buat kita. Di tengah penderitaan pun, aku bersuka cita. Kenapa? Karena ini alasannya. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jelas alasan Paulus, Kristus. Kristus. Saya berdoa, termasuk alasan saya pagi ini datang ke sini adalah Kristus. Amen. Termasuk ibu bapak kerja di perusahaan manapun, punya bisnis apapun, alasannya Kristus. Bukan uang. Walaupun uang penting, saya nggak ngomong uang nggak penting. Tapi Kristus harus jadi alasan. Kenapa kok Tuhan titipkan karyawan 20-30? Sudah pasti Tuhan mau Kristus yang ada di dalam kita dikenal mereka yang belum kenal Kristus. Amin. Kenapa kok Tuhan berkati kita dengan uang yang melimpah? Sudah pasti ada alasan Kristus dibanding di balik Tuhan menitipkan berkat itu. Siapa tahu saya sisihkan beberapa untuk pekerjaan Tuhan, lewat dana ini ada orang yang belum kenal Tuhan, jadi kenal Tuhan. Alasan semuanya adalah Kristus. Nih, satu ayat. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah. Bahasa aslinya kata sampah ini adalah yang kita frus di toilet itu. Yang kita frus terus lenyap. Paulus ingin ngasih tahu. Dulu dia ini orang hebat. Aku punya gelar, aku punya apa, aku punya pengetahuan, aku bisa berbagai bahasa, bla 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 bla. Setelah kenal Kristus, itu kuanggap sampah. Jadi di hati kita kalau uang masih yang nomor satu, kalau jabatan masih yang nomor satu, kalau kekayaan masih yang nomor satu, itu bukti kita belum pernah jumpa dengan dia. Tapi begitu kita ngerti dan pernah jumpa dengan dia, enggak ada yang lebih indah dibanding dia. Enggak ada yang lebih utama dibanding dia. Enggak apa-apa. Enggak salah ibu bapak, mungkin kekristenanmu masih uang nomor satu, enggak apa-apa. Doa saya sederhana, saya berdoa Anda ketemu Kristus itu. Ketemu Kristus. Amin. Oke, next slide. Oke. Nah, kekristenan yang dewasa yang seperti apa? Keberhasilan kekristenan kita seperti apa? Sederhana. Ketika perspektif kita tentang keberhargaan berubah total karena jumpa Kristus. Itu kita sedang naik dari kanak-kanak menjadi dewasa. Ketika pengejaran kita berubah total karena jumpa Kristus. Itu kita sedang berpindah dari kanak-kanak menjadi dewasa. Kekristenan kita berhasil ketika apa? Ketika tidak sibuk mengejar yang tidak penting. Karena berkat terbaik, berkat terbesar, berkat terindah sudah ada di dalam kita. Siapa namanya? Kristus. Benar-benar terakhir dari yang terakhir. Ya, pendeta itu sering ngomong terakhir, tapi enggak terakhir ya. Percayalah ini benar-benar terakhir. Ingat ibu bapak, apa yang kita percaya akan menentukan perilaku kita. What we believe akan mempengaruhi our behavior. Nah, sekarang kita percaya Kristus itu pencipta, Kristus itu penguasa, Kristus itu pendamai, dan Kristus yang demikian itu tinggal di dalam kita.
Makanya perilaku kekristenan kita sekarang seperti apa? Yang pertama, menjadikan Kristus sebagai sumber. Artinya apa? Kita akan dapat dukungan, kita akan dapat solusi. Solusi tidak ada di luar-luar, solusi sudah ada di dalam. Kemudian apa? Menjadikan Kristus sebagai penuntun. Artinya apa? Kita akan jadi kekristenan yang selalu dapat arahan dan tuntunan Tuhan. Dan yang ketiga, saya senang sekali, menjadikan Kristus sebagai alasan. Artinya apa? Itulah worship kita kepada Tuhan. Men. Jalan kaki, belum punya motor, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Diberkati motor, kami akan tetap setia beribadah. Diberkati mobil bekas, kami akan setia, tetap setia. Diberkati mobil baru, kami akan tetap setia. Artinya apa? Pemberianmu tidak akan menggeser posisimu di hati kami. Berkatmu tidak akan menggeser posisimu. Amin. Kebalikannya, kalau Yesus itu alasan kita, pergumulan besar, pergumulan banyak, pergumulan besar, aku akan tetap beribadah. Pergumulannya meringan, aku akan tetap beribadah. Tidak ada pergumulan, aku akan tetap beribadah. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Kristus. Apapun bentuknya, kepahitan, gesekan, pergumulan, gak akan bisa memisahkan kita dari Kristus. Itu Kristen dewasa. Kasih tahu kanan kirinya, engkaulah itu Kristen dewasa. Men, saya nggak tahu diundang Pak Tri kapan lagi ke sini, tapi saya ingin pastikan tidak ada yang pindah gereja dari tempat ini. Karena kita sudah ngerti kebenaran. Apapun tidak akan memisahkan aku dari Kristus. Karena Kristus adalah alasan. Amin. Disakiti tetangga, disakiti pemimpin, gak apa-apa. Itu membuat kita kuat. Amin. Yang nyakiti tetangga, yang nyakiti teman sepelayanan, kok yang ditinggalin Tuhan? Jangan. On itu. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, jangan jadi Kristen on. Amin. Boleh ya? Amin. Janji. Amin. Yakin lo, tak pegang janjinya lo. Kalau ada, dimaafkan aja. Kalau ada teman kita, gara-gara gesekan, pergi meninggalkan gereja, dia Kristen yang Amin. Gak ada. Kenapa? Karena firman pagi ini mengingatkan, Kristus harusnya yang jadi alasan, bukan yang lain. Bangkit berdiri sama-sama. Siapa yang pengen Bapak Ibu Gembala umurnya 110 tahun? Amin. 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 Sudah tahu bagaimana caranya kita? Datang ke beliau jangan bawa pergumulan. Datang ke beliau bawa berkat. Amin. Datang ke beliau jangan bawa masalah. Datang ke beliau bawa berkat. Kenapa enggak boleh datang ke beliau bawa masalah? Karena masalah kita sudah selesai di rumah kita masing-masing. Karena ada Kristus di hidup kita, karena ada Kristus di rumah kita masing-masing. Amin. Izinkan beliau berdua awet muda tetap seperti ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Oke. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Kalau ku hidup
kita. Aku hidup bagimu, hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu. Ku hidup bagimu. Amin. Tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Boleh kita tepuk tangan buat Tuhan kita? Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih. Firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami, Engkaulah harusnya yang menjadi alasan kami ada. Kalau kami hidup untuk Tuhan. Engkau menjadi alasan kami melayani. Engkau menjadi alasan kenapa kami bekerja di dunia sekuler. Engkau menjadi alasan untuk semua aspek hidup kami. Biar semua mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Karena Engkaulah alasan untuk hidup kami. Aku berdoa Tuhan buat umat-Mu di tempat ini. Makin hari makin dewasa, makin hari makin militan, makin hari makin mengenal Engkau. Dijauhkan dari kekristenan kanak-kanak, diganti dengan mentalitas Kristen dewasa. Tidak mudah menyerah, tidak mudah kepahitan, tidak mudah menyalahkan keadaan. Tapi ngerti kebenaran, ngerti firman, ngerti alasan hidup. Bahkan aku berdoa, semua kami dimampukan. Tidak lagi bergantung kepada Kristus yang ada di dalam diri hamba-hamba Tuhan. Tidak salah, tapi biar kami belajar mengaktifkan Kristus yang ada di dalam hati kami. Pergumulan kami gumuli, kami cari Tuhan sungguh-sungguh. Kami ngalami mujizat, kami ngalami kemenangan, kami ngalami terobosan, kami ngalami pemulihan. Dan ketika itu terjadi, kami menjadi punya kesaksian. Teman-teman sahabat yang lain yang mungkin punya pergumulan yang sama, kami akan bersaksi bagaimana Engkau tolong kami. Kesaksian kami menguatkan sahabat-sahabat kami yang lain. Kami berdoa sepakat untuk komunitas di tempat ini, gereja Tuhan di tempat ini. Makin dipakai Tuhan luar biasa, makin diberkati Tuhan luar biasa. Semua kami yang ada di sini makin ngalami Kristus secara pribadi, makin ngalami Kristus di keluarga kami, makin ngalami Kristus di pekerjaan kami, di studi kami, di rumah tangga kami. Kami percaya dan ini doa kami, Bapak Ibu Gembala, makin hari akan makin bahagia. Karena melihat kami umat-umat-Mu makin dewasa di dalam Engkau. Makin menggantungkan diri kepada Tuhan. Makin percaya Tuhan. Makin mengenal Tuhan. Blessing-Mu turun memberkati semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati Ibu Bapak. Katakan haleluya. Teriakan haleluya.
Siapa yang rindu Pastor Yusuf Roko akan datang ke sini lagi, angkat tangan tinggi. Pastor lihat nih, tidak ada satupun yang tidak angkat tangan. Artinya mungkin bulan depan akan datang lagi. Baik, terima kasih Pastor, dan kita sangat diberkati mengingatkan pada kita bagaimana Tuhan yang hidup dalam kita dan di kita hidup ada di dalam Dia. Amin. Kita akan sama-sama menikmati akan perjamuan Tuhan sebab kita percaya anugerah yang terbaik, yang indah telah diinisiasi oleh Dia sendiri. Dia berikan hidupnya dan Dia ingin supaya kita hidup di dalam Dia. Alkitab berkata, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apapun juga, maka Dia akan melaksanakan. Izinkan Tuhan bergerak dan hidup di dalam kita. Saya undang teman-teman yang bertugas, silakan maju ke depan. Kita akan melayani bersama-sama saudara-saudara kita ini. Terima kasih Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, tetap menyembahmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama
bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih sayang-Mu yang besar yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kami. Membuat setiap kami sadar betapa hebat kuasa-Mu yang Tuhan telah nyatakan di tengah-tengah kami. Engkau yang berkata, aku Immanuel, bukan hanya menyertai, namun Engkau sedia tinggal di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau tunjukkan kepada setiap umat-Mu dengan cara-Mu sendiri, menuntun, membimbing, bahkan memberikan kegairahan yang baru, semangat yang tidak pudar oleh karena Engkau yang di dalam hidup kami jauh lebih besar daripada roh dunia ini. Terima kasih Tuhan, hari ini kami menerima tubuh dan darah-Mu yang menjadi bagian dari apa yang Tuhan telah lakukan 2000 tahun yang lampau. Firman-Mu berkata, tubuh yang aku berikan kepadamu benar-benar makanan. Hari ini kami terima tubuh-Mu dan kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, daging-Mu Tuhan menundukkan daging kami. Katakan bersama-sama, daging-Mu Tuhan menundukkan dagingku. Dalam nama Yesus kita terima tubuh Tuhan bersama-sama. Demikian juga darah-Mu ya Tuhan. Firman-Mu berkata, darah ini adalah darah perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darah-Ku sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan Aku. Kami bersyukur untuk darah perjanjian yang baru, yang Tuhan telah curahkan. Dan kami mau percaya darah-Mu Tuhan, menundukkan jiwaku. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum darah Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ucapkan syukur kepada Dia yang hidup di tengah-tengah kita. Ucapkan syukur karena Dia yang rela tinggal dalam hidupmu dan hidupku. Katakan bersyukur Tuhan atas kasih sayang-Mu ya Tuhan. Syukur Glory, 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 haleluya. Kami bersyukur padamu Yesus. Terima kasih. Glory, haleluya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan bersyukur. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, syukur bagimu
bagimu Tuhan, hanya bagimu. terpujilah. Nah, sekali lagi katakan segala puji syukur. Puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah nama. Sekali lagi katakan terpujilah, terpujilah namamu. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas karya besar yang Tuhan telah nyatakan di tengah-tengah kami. Perkataan firman-Mu ya dan amin. Kalau Engkau telah menyampaikan akan isi hati-Mu, maka kami mengerti, dan pengertian, pengetahuan, pengenalan akan Tuhan yang kami alami itulah yang membebaskan hidup kami. Kami dibebaskan oleh karena anugerah-Mu, dilepaskan dari semua ikatan tipu daya si jahat. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah ada dalam anugerah-Mu Tuhan. Terpuji namamu Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan perpuluhan kami, janji iman kami, nasar kami. Kami tahu segala sesuatu bersumber daripadamu, olehmu dan untukmu. Dan kami dengan taat mengerjakan demi dan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita mau taat kepada Bapa berkata, amin, amin, amin. Silakan saudara duduk. Ada pengumuman yang akan disampaikan terlebih dahulu sebelum kita memberikan persembahan yang ada. Mulai dengan segambar dan serupa dengan Allah, namun dalam perjalanannya dia tidak lagi hubungan. Saudara, saya ingatkan kembali, setiap pagi silakan bergabung dengan doa pagi yang ada, karena di situ ada pengajaran-pengajaran yang saya percaya akan memperbarui dan memberikan kekuatan batin kita. Amin saudara. Linknya akan dibagikan kepada saudara setiap pagi dan kita akan bersama bertumbuh dalam anugerah Tuhan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka.
Saudara, Sabtu ini merupakan Alpha Course terakhir sebenarnya, di mana anak-anak akan dibawa dalam pengenalan akan Tuhan sehingga mereka mengambil keputusan untuk dibaptis. Saudara doakan supaya anak-anak yang belum dibaptis biarlah dengan tanda pertobatan mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Amin. Siapa yang suka anak-anaknya untuk menyerahkan hidupnya untuk Tuhan? Amin. Kita bawa, kita dorong bersama-sama supaya mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mari kita arahkan hati kita, kita bawa persembahan kita di hadapan Tuhan. Bapa, kami bersyukur apa yang Tuhan telah sampaikan buat kami benar-benar menghidupkan setiap kami, memberikan kesemangat yang baru. Bapa, kami juga bawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Perpuluhan kami, janji nasar kami, dan apa yang Tuhan perintahkan, kami kerjakan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dalam ketaatan kami. Kami tahu berkat yang Tuhan telah berikan, kami kembalikan sebagai ibadah yang berkenan di hati-Mu sendiri. Kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus, lebih dari cukup, bahkan melimpah. Apa yang kami lakukan, Kau lipat kali gandakan supaya kami menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami tahu Engkau mengerjakan jauh lebih daripada yang kami harapkan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau juga memberkati tangan-tangan yang sudah melakukan dalam ketaatan kesetiaan mereka. Engkau memberkati hidup mereka, dan kami percaya Engkau yang menyediakan benih untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Dan tidak ada seorang pun berkekurangan di tengah-tengah kami. Semua dilimpahi dengan segala yang baik. Kedangkan tangan-Mu Saudara, dan pulanglah dengan membawa berkat yang terbaik yang datang dari Allah Bapa. Kasih kemurahan dalam Kristus Yesus Tuhan, dan penyertaan Roh Kudus yang memampukan Engkau melewati waktu-waktu bersama dengan Tuhan, penuh dengan kemenangan, keberuntungan, dan kesuksesan yang Tuhan telah kerjakan dalam hidupmu. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua kita yang diberkati berkata, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan bersuka